Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti baik ya, Kak? Iya, pasti baik di rumah nih adik-adik. Semangat di rumah walaupun sekolah minggunya di rumah aja. Iya dong. Ada sukacita nggak nih adik-adik? Ada. Ingin lagi dong dengar suaranya. Ada sukacita nggak adik-adik? Ada. Senang banget ya, Kak. Iya, betul banget. Kita bisa sekolah minggu walaupun masih online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau bersukacita bersama. Kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami secara online, walaupun kalian belum bisa berkumpul bersama-sama secara langsung, tapi kalian bersyukur ya Tuhan, kalian bisa berkumpul di tempat ini secara online. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu untuk ibadah sekolah minggu hari ini, semoga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang sebelum kita memulai firman Tuhan, adik-adik udah siapkan Alkitabnya belum? Ayo, disiapin dulu. Udah pastinya ya Kak Vina, pas awal-awal udah sebenarnya udah ada Alkitabnya nih ya. Udah siap banget, udah semangat banget ya untuk dengerin firman Tuhan. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman, mau ajak adik-adik semua nih yang di sini untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati pikiran kami, berkati hati kami agar kami siap menerima firman Tuhan dan hati kami menjadi tanah yang subur untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca Alkitab yang kami percaya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon supaya Roh Kudus membuat kami mampu untuk mengerti, memahami, dan juga menghayati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu hari ini, Pak Pendeta akan bacakan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul Yesus diurapi di Betania. Pak Pendeta bacakan ya. Demikianlah Injil Kristus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap anak sekolah minggu yang punya hobi melakukan firman Tuhan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Haleluya. Adik-adikku, anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit yang terkasih, bagaimanakah rasanya kehilangan? Waduh, tentu sangat menyedihkan, apalagi kalau barang yang hilang itu adalah suatu benda, suatu barang yang sangat kita gemari, sangat kita cintai, sangat kita sukai. Pak Pendeta suka memelihara anjing. Kalau anak-anak sekolah minggu satu ketika mampir ke tempat tinggal Pak Pendeta di pastori dekat gereja, anak-anak akan dapat melihat 2 ekor anjing. Yang satu namanya Kiki, yang satu namanya Jessie. Mungkin ada yang namanya sama? Wah, gak usah tersinggung ya. Tapi memang itu nama anjing-anjing Pak Pendeta. Pak Pendeta sayang kepada kedua anjing tersebut. Alangkah sedihnya kalau salah satu di antara anjing-anjing itu ada yang hilang atau ada yang mati bahkan. Aduh, beberapa tahun yang lalu ada 1 ekor anjing Pak Pendeta yang mati, namanya Kenny. Aduh, sedih sekali rasanya. Sampai Pak Pendeta nangis. Kenny, terima kasih ya sudah menemani keluarga kami. Ya, kami semua sayang kepada anjing Kenny ini. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kehilangan adalah sebuah perasaan yang menyakitkan. Tetapi ketika ada lagi yang datang memberi seekor anjing, pada waktu itu ada teman Pak Pendeta yang bernama Kak Lia datang membawa seekor anjing bernama Kiki. Bu, 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 bu. Waduh, hati Pak Pendeta senang sekali. Kenapa? Karena ya, Pak Pendeta kemudian mendapatkan lagi seekor anjing sebagai gantinya
Kenny. Aduh, senang sekali. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh. Aduh, senang sekali rasanya. Dan Pak Pendeta tersenyum, Pak Pendeta tertawa-tawa, Pak Pendeta merasa bersukacita. Pak Pendeta berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kiki yang menggantikan Kenny. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dialami oleh dua kakak beradik yang bernama Marta dan Maria. Marta dan Maria merasa berduka cita, merasa kehilangan. Sebab apa? Saudara laki-laki mereka yang mereka cintai, namanya Lazarus, meninggal. Aduh, sedih sekali. Sedih. Mereka sempat minta supaya Tuhan Yesus datang menyembuhkan saudara laki-laki mereka, Lazarus, yang sedang sakit. Tetapi ternyata, ya, Tuhan Yesus tidak datang pada waktu Lazarus sakit. Tuhan Yesus datang ketika Lazarus sudah meninggal. Aduh, sedih sekali. Sampai-sampai Marta dan Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau datang lebih awal, tentu saudaraku ini tidak akan mati. Rupa-rupanya ada kesedihan yang dalam dan ada penyesalan dalam hati Marta dan Maria. Tetapi Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Dan betul, adik-adik yang terkasih, ketika Yesus tiba di depan kubur Lazarus, Yesus berseru, Lazarus, bangunlah. Lazarus yang sudah meninggal itu bangkit dari kematian. Wah, hati Marta dan Maria penuh dengan sukacita. Hati mereka penuh dengan kegembiraan. Wah, saudara laki-laki mereka yang mereka kira tidak akan bisa ketemu lagi. Hari itu mereka bisa berjumpa lagi. Mereka bisa ketemu lagi. Mereka bisa bercakap-cakap lagi. Senangnya. Adik-adik yang terkasih, Yesus membangkitkan orang mati untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah Maha Kuasa. Bahkan kekuasaan Allah itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih heboh dari kuasa kematian. Sip kan? Allah berkuasa. Allah
Maha Kuasa, Allah pemilik kehidupan. Nah, di dalam rasa sukacita, di dalam rasa syukur itulah Marta dan Maria kemudian menyambut Yesus di rumah mereka. Dikatakan bahwa yang satu melayani Yesus dengan menyediakan makanan, dengan menyediakan ruang, dengan menyediakan waktu, bercakap-cakap. Tetapi yang lain tiba-tiba mengambil sebotol minyak narwastu. Dan kemudian apa? Minyak narwastu yang begitu mahal itu, yang baunya harum semerbak itu, dituangkan ke kaki Tuhan Yesus, dan kemudian dengan memakai rambutnya kaki Tuhan Yesus itu diseka, kaki Tuhan Yesus itu dibasuh, kaki Tuhan Yesus itu dibersihkan. Oh, tindakan ini mau menunjukkan hati yang penuh dengan sukacita, tapi juga hati yang penuh dengan rasa syukur. Sebab apa? Apa yang selama ini ia pikir ia tidak bisa dapatkan kembali, ternyata Tuhan berikan gantinya. Tuhan kembalikan. Tuhan berikan kembali Lazarus, saudara laki-lakinya itu, hidup kembali. Oh, betapa sukacita hati kedua kakak beradik Marta dan Maria ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai anak-anak Tuhan tentu pernah merasa kehilangan, tentu pernah merasa kecewa, tentu pernah merasa sedih, tentu pernah merasa jengkel. Mungkin kita kehilangan teman, mungkin kita kehilangan barang, mungkin kita kehilangan perhatian, mungkin kita kehilangan kesempatan, mungkin kita kehilangan waktu. Aduh, rasanya pengen meledak. Tapi kan gak boleh marah-marah, kan gak boleh sedih-sedih terus. Apalagi di era pandemi virus corona. Kita gak boleh marah-marah, gak boleh sedih. Kenapa? Nanti imun tubuh kita turun. Aduh, semakin takut, semakin menjengkelkan saja ini. Gimana ya Tuhan? Nah, kita bisa berdoa kepada
Bapa di surga. Kita omongkan, kita sampaikan rasa kecewa kita, rasa kehilangan kita, rasa duka cita kita. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku jengkel. Tuhan, aku kecewa. Gara-gara virus corona, aku jadi nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Gara-gara virus corona, aku jadi nggak bisa jalan-jalan sama papa mama. Gara-gara virus corona, aku jadi nggak bisa ikut sekolah minggu di gereja. Tuhan, aku kesel deh. Boleh kita berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita yang terdalam kepada Bapa kita di surga. Tapi kita juga mohon, kita juga minta supaya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Supaya apa? Enggak terus-terusan berada di dalam hati yang jengkel, hati yang sedih, hati yang merasa kehilangan dan kecewa. Nah, adik-adikku yang terkasih, di sekolah minggu GKI Taman Majapahit, kita menantikan jawaban Tuhan. Kita menantikan tangan Tuhan bekerja. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Maria dan Marta mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus dengan melayani Dia, bahkan mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kita juga bisa, adik-adik juga dipanggil untuk bersyukur atas kebaikan Bapa di surga, bisa dengan cara memberi persembahan, bisa dengan cara berjanji untuk mau melayani Tuhan, bisa dengan cara menyerahkan hidup untuk Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Kalau ada orang lain yang sedih, kalau ada orang lain yang kecewa, kalau ada orang lain yang berduka cita, Tuhan pakai aku untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka, untuk mendoakan mereka. Adik-adikku, anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit, Semarang. Mari kita
memiliki hati yang senantiasa mau berterima kasih, mau bersyukur kepada Allah. Sebab Tuhan itu baik. Ia memelihara kita, Ia melindungi kita, Ia bahkan mencukupkan kebutuhan kita. Bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti halnya Marta dan Maria, melayani Engkau, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pakai, menuangkan minyak narwastu yang mahal, serta menyeka dengan rambut sebagai gambaran rasa syukur. Kami juga mau Tuhan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mengalami kemurahan Allah dan membalas cinta kasih Tuhan itu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Ajarlah kepada kami untuk memiliki hati yang senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepadamu, dan biarlah hidup kami Tuhan boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang baik. Kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Minggu ini di dalam sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ayat hafalan dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke adik-adik, kita ibadah hari ini sudah selesai. Semoga firman tadi bisa diterapkan ya adik-adik di kehidupan kita. Oke, sekarang kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.